semangatnya terang. Di Jombang kota pendidikan gemilang, merdeka belajar cita-cita bersama. Angkatan 11 majukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari kelas 34B akan melakukan kegiatan supervisi coaching. Di sini saya sebagai pengamat atau supervisor yaitu Erna Susanti. Dan saya Lulu Razako akan berperan sebagai coach. Dan saya Aizatul Farihah berperan sebagai coach. Di sini saya difasilitasi oleh Ibu Binti Masruroh dan oleh Ibu PP, Ibu Ervina Vidya Astria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu, Bu Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Bu Lulu dan juga bagaimana kabar Bu Ais? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat-sehat semua. Bu Lulu, pada sore hari ini Bu Lulu akan melakukan coaching dengan Bu Ais ya. Laras, Bu. Nah, di sini saya sebagai supervisor akan melakukan supervisi coaching yang dilakukan oleh Bu Lulu dan yang dilakukan oleh Bu Ais. Di sini izinkan saya menyampaikan rubrik-rubrik penilaiannya nggih, Bu. Oke, baik. Nah, Bu Lulu, dalam supervisi coaching kali ini, rubrik penilaian yang akan dilakukan adalah yang pertama adalah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian yang kedua, prinsip coaching. Apakah prinsip coaching ini sudah menunjukkan kemitraan, proses kreatif, atau memaksimalkan potensi. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti coaching ini apakah sudah terjadi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Seperti itu, Bu Lulu. Oke. Sudah dimengerti nggih, Bu Lulu? Oke. Baik, Bu Lulu. Kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Bu Lulu untuk sore hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama present, Bu, di mana di sini kan memang dibutuhkan kehadiran sepenuhnya. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, gitu, Bu. Jadi ada dua yang akan saya kembangkan. Nah, dari dua kompetensi yang akan dikembangkan Bu Lulu tersebut, kompetensi mana yang paling spesifik dari tersebut? Kalau yang lebih spesifik sepertinya lebih kepada presence, Bu. Di mana di sini kan saya dan Bu Ais ini sama-sama perempuan, jadi sepertinya lebih kenyamanan itu yang paling dibutuhkan. Di mana di sini kan nanti Bu Ais juga akan menceritakan keresahannya, kemudian nanti juga akan mencari solusi dari keresahan tersebut. Oke, baik Bu Lulu. Jadi kompetensi yang dikembangkan sudah jelas, kompetensi spesifiknya juga sudah jelas. Nah, sekarang indikator ketercapaian yang akan Bu Lulu lakukan sehubungan dengan coaching dengan Bu Ais itu apa? Ketercapaiannya nanti dalam proses coaching nanti tentunya alur tirta khususnya itu dapat terlihat dengan jelas, di mana dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentu coach sendiri, terutama Bu Ais nanti tentu dapat menemukan solusi dari permasalahan atau keresahan yang dihadapi oleh Bu Ais. Dan yang terakhir yaitu tentunya Bu Ais dapat menggali potensi lebih dalam lagi terkait menghadapi keresahan atau masalah tersebut. Oke, bagus Bu Lulu. Nah, sekarang silakan dilanjutkan kegiatan coachingnya bersama dengan Bu Ais. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat sore Bu Ais. Selamat sore Bu Lulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Lulu, namun ada beberapa hal yang menggelitik hati saya atau menjadi resah
Di Jadi hati saya, resah. iya Bu Iya. Lulu. Ya, tadi Bu Ais sempat WA saya tadi siang katanya ada Iya, sesuatu atau ada unek-unek yang ingin iya, disampaikan. Nggih. betul sekali Bu. Nah, eh, topik atau bahasan apa yang mau kita obrolkan untuk sore Ya, hari ini, Bu? topiknya hari ini tentang saya sebagai pendidik tentunya mendapati permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar saya di kelas Bu Lulu. Ya, Iya, seperti bisa itu. ceritakan lebih detail permasalahan apa yang membuat Ibu Ais itu sepertinya kok ingin segera cerita gitu, Bu? Nah, iya. Jadi seperti ini Bu Lulu, pada kegiatan pembelajaran saya, bahasa Inggris itu kan memang salah satu materi di mana siswa itu kan menganggap bahwa selain matematika nggih, berdasarkan riset di di sekolah saya, menganggap bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sulit. Jadi belum ada semangatnya mereka untuk mencapai atau membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan. Apalagi, nah ini baru yang saya temukan ini satu anak di mana memang dia mempunyai potensi di luar pembelajaran bahasa Inggris, nggih. Misalkan dia itu memang bisa dibilang itu mencapai prestasi atau mendapatkan prestasi itu di bidang olahraga. Nah, pada saat itu pembelajaran bahasa Inggris terlaksana itu setelah pembelajaran olahraga. Jadi dia itu ogah-ogahan atau merasa bahwa sudah enak mungkin sebelumnya memang pembelajaran olahraga. Jadi pada saat pembelajaran bahasa Inggris itu dia merasa tidak ada semangat, kemudian tidak mengerjakan tugas dengan baik dan juga merasa bahwa dirinya itu tidak bisa seperti itu Bu Lulu. Jadi bisa dibilang dia itu bisa menjadi troublemaker bagi bagi temennya. Maksudnya Oh, itu begitu. dia ya mempengaruhi temennya untuk seperti itu. Nah, itu Bu Lulu Oh, keresahan saya jadi menghadapi begitu ya. anak ini loh Bu Lulu. Nggih, sampai bisa menjadi troublemaker, Bu, ya. Berarti Iya, anaknya ini juga luar biasa sepertinya, iya, nggih. Saya kok jadi penasaran. iya, Baik, jadi begini Mbak Is ya, kalau saya rangkum berarti keresahan Ibu ini tadi seputar dengan mata pelajaran bahasa Inggris sesuai yang diampu dengan Bu Ais. iya Di betul. mana anak ini itu seperti merasa ogah-ogahan gitu Bu ya, Nggih, ogah-ogahan mengikuti pelajaran bahasa Inggris iya, karena bahasa Inggris kurang lebih seperti matematika yang juga iya, dianggap anak itu sulit iya gitu ya. betul sekali. Yang keduanya itu juga anak ini berprestasi di bidang olahraga. Iya, Jadi untuk akademiknya itu kurang begitu, iya, Bu, ya. iya betul. Nah, dari rangkuman tersebut, supaya kita tidak melebar Iya kemana-mana, betul. fokus kita lebih kemana ya, Bu, ya? Cara menghadapi anak tersebut Bu, bagaimana dia bisa fokus di pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana dia dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris seperti temannya dan mengesampingkan potensi dulu. Maksudnya kan sebelumnya memang PJOK. Jadi sebenarnya saya beberapa kali masuk di kelas ini sebenarnya sudah tidak tidak terlihat seperti itu anaknya itu. Namun pergantian jam pembelajaran sebelumnya olahraga, nah itu mulai di situ. Dan saya tanyakan ke guru lainnya memang seperti itu memang. Setelah pembelajaran olahraga anaknya ini agak mungkin lebih minatnya kok sudah selesai gitu ya, harus dipaksa untuk belajar di pelajaran lainnya, ngoten mungkin Oh, dulu. baik. Jadi tujuan obrolan kita hari Iya, ini betul. lebih kepada cara menghadapi anak supaya anak tersebut juga bisa fokus ke mata Iya, pelajaran yang lain, bukan hanya olahraga. Seperti iya, itu ya, Bu iya Ais betul ya? sekali Bu Lulu. Nah, jadi selanjutnya, apa yang Bu Ais harapkan atau Bu Ais lakukan supaya anak ini dapat fokus atau kembali lagi, konsentrasinya pada pembelajaran selain olahraga? Mungkin saya akan menanyakan kepada guru olahraganya. Guru olahraga mungkin mempunyai teknik atau metode apa sehingga anak itu mempunyai semangat dalam bidang tersebut selain memang mempunyai potensi nggih. Apakah guru olahraganya menggunakan model atau metode yang tertentu yang belum pernah saya lakukan. Jadi saya bisa bertukar ide atau bertukar pikiran pada guru olahraga tersebut. Oh, baik. Ya, menurut saya itu sudah baik, Bu Ais, karena itu juga salah satu, apa ya, Bu, ya, usaha Bu Ais juga ya, untuk Nggih. mencari kira-kira anak ini tuh enaknya diapakan ya, Iya, supaya dapat fokus iya lagi. betul. Nah, kalau begitu menurut Ibu Ais,
apakah kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak ini sehingga anak ini bisa dikatakan seperti Bu Ais troublemaker? Nah, iya. Sebelumnya memang sebelum saya mencari informasi mengamati dulu nggih Bu, saya mengamati kemudian saya tanya, mengobservasi maksudnya menyamakan ide atau persepsi dengan guru-guru lain. Kemudian saya memanggil anak ini sebenarnya sudah pada tahapan itu Bu, dulu ya. Saya menanyakan anak ini, kemudian memang anak ini kebutuhan yang belum terpenuhi sebenarnya itu dia memang dari keluarga yang sudah menurut saya kalau dari pengalaman ceritanya anak tersebut memang sudah ada apa namanya keluarga yang baik dalam keadaan yang baik-baik saja, Iya. kemudian kasih sayangnya juga sudah ada. Namun memang kalau dari analisis saya memang potensinya atau memang bawaan apa namanya dari anak tersebut memang sudah di olahraga itu tadi karena sudah terbukti kan prestasinya juga sudah bagus ngoten Bu Lulu. Baik. Jadi Bu Ais ternyata sudah mengidentifikasi segitunya Bu ya, Iya. sudah tahu apa namanya latar belakang Iya, keluarganya. betul. Sebenarnya anaknya ini dari segi kebutuhan dasar manusianya Sudah Bu sepertinya ya, sepertinya sudah nggih, Bu ya. sepertinya Tapi sudah entah juga. mengapa kok pada pelajaran selain olahraga kok tidak mau fokus gitu Bu Iya, ya. betul sekali Bu Nah, Lulu. kira-kira apa yang menyebabkan perlakuan tadi kurang efektif ya Bu ya? Tadi kan Bu Ais kan Iya. sudah mengidentifikasi, sudah mencoba Nah, berkolaborasi betul. dengan guru olahraga. Ya. Saya di situ muhasabah diri. Nah, ini Aduh, bahasanya Bu Ais. ya, pada tahapan di mana saya mengintrospeksi diri saya. Iya. Oh, mungkin. Nah, saya dalam model atau metode pembelajaran yang saya lakukan ya, dalam pembelajaran itu harus lebih effort lagi, Bu Lulu. Nah, seperti yang saya inginkan tadi, saya mungkin belum pada tahapan di mana saya tanya kepada guru olahraga. Nah, makanya itu tahapan itu belum saya lakukan. Jadi analisis yang saya lakukan itu introspeksi diri. Oh, dari segi mengajar saya, berarti saya itu harus lebih apa namanya, lebih inovatif, kreatif dalam membentuk atau membuat model metode pembelajaran seperti itu, Bu Lulu. Nah, bagus sekali Bu Ais. Bu Nggih. Ais istilahnya sudah merencanakan hal tersebut nggih. Iya. Mulai dari apa namanya introspeksi diri atau bahasanya Bu Ais tadi apa? Muhasabah. Muhasabah. Nah, baik Bu Ais, kemudian Iya. apakah ada alternatif lain selain istilahnya itu lebih saya harus introspeksi diri dulu seperti itu. Mungkin ada alternatif lain? Iya, menggunakan model dan metode pembelajaran tadi Bu, yang lebih inovatif atau lebih apa mencari model atau metode pembelajaran di mana anak itu bergerak. Karena memang olahraga kan bergerak gitu, Bu. J. Tustre misalkan, kemudian apa namanya? Banyak kan model metode yang diperlukan, maksudnya anak itu gerak gitu loh. Ya, seperti itu Bu. Baik. Nah, ini kapan akan Bu Ais lakukan? Saya karena kan sekarang masih anak-anak ada STS ya Bu, Iya. pekan ini STS, jadi belum ada pembelajaran, jadi pekannya itu apa namanya setelah STS nanti juga ada P5, setelah P5 Bu, pada saat kegiatan pembelajaran efektif setelah P5. Jadi STS, kemudian P5, kemudian nanti mungkin di sela-sela kegiatan itu saya akan merancang modul pembelajaran yang inovatif sesuai dengan bakat yang satu anak tadi. Jadi Bu Ais akan melakukannya setelah P5 nggih. Nah, komitmen apa yang akan Bu Ais lakukan supaya itu tadi rencana tersebut dapat istilahnya berjalan dengan baik? Ya, komitmen yang saya lakukan harus upgrade informasi ya, tidak boleh menjadi orang yang kita harus menjadi orang yang haus akan ilmu. Jadi belajar supaya hayat mungkin gitu. Jadi anak ini kadang saya juga berpikir apakah anak ini memang harus adalah sentilan bagi saya untuk dapat apa namanya belajar lebih, mencari model metode pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, kemudian mengelola kelas dan lain sebagainya. Itu seperti itu dulu. Jadi harus lebih mengembangkan diri lagi, harus pantang menyerah atau harus lebih banyak untuk belajar, ngoten. Komitmen saya. Luar biasa sekali Bu Ais.
Bu Ais, ini tadi secara tidak langsung jenengan tadi sudah menemukan solusinya sendiri loh Bu Ais. Iya, Dari mulai tadi identifikasi, iya, kemudian rencana Bu Ais yang akan berkolaborasi dengan guru iya, olahraga, kemudian selalu upgrade. Betul iya, sekali Bu Ais, karena kita memang sebagai pendidik, mau tidak mau, seperti apa nih? Seperti kata-kata tadi itu loh Bu, yang guru itu adalah pelajar sepanjang hayat. hayat, Memang ya, betul betul. itu Bu. Baik, terima kasih Bu Ais Iya, sudah mau berkeluh kesah, istilahnya terima kasih menceritakan Bu Lulu, keresahannya, dan Bu Ais sama-sama. ini luar biasa tadi. Solusinya juga luar biasa Bu Ais. Bu Ais Iya. memang hebat ini. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih sudah membantu saya untuk mencarikan solusi. Memang harus seperti itu ya yang harus saya lakukan. Dengan banyak pekerjaan di luar jam mengajar, harus memang peserta didik adalah tujuan utamanya. Ngoten nggih Bu. Nggih. Dan saya juga tidak sabar menunggu istilahnya progres Iya, dari apa yang sudah direncanakan Bu Ais. Semoga nanti Bu Ais bisa saling berbagi Bu ya. amin. Barangkali Iya, itu siap. nanti bisa juga terjadi pada murid saya, dan saya nanti bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ais. Iya, Terima siap, kasih ya siap, Bu siap. Terima kasih Ais. Bu Lulu sudah Oke, memecahkan masalah saya. oke, Sudah sama-sama. tidak resah lagi hati ini. Oke. Siap, siap, siap. Iya, Baik, terima kasih ya Bu iya, Ais. sama-sama Bu Lulu. Oke Bu Lulu, tadi sudah melakukan supervisi coaching bersama dengan Bu Ais ya. Iya, Saya Bu. memperhatikannya sangat seru sekali. Nah, kalau sudah saya perhatikan tadi, sepertinya dari obrolan coaching yang Bu Lulu dan Bu Ais lakukan tadi, menurut Bu Lulu, apakah coach sudah mendapatkan apakah apakah coach sudah mendapatkan kompetensi yang akan dikembangkan? Saya rasa sudah Bu Erna, di mana saya tadi kan mengembangkan kompetensi presence, di mana harus kehadiran secara penuh, kemudian saya tadi juga menyampaikan pertanyaan yang apa namanya bersikap terbuka, tidak tertutup. Jadi Bu Ais bisa lebih leluasa, kemudian juga bisa lebih nyaman menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ais selama atau ketika proses pembelajaran tersebut, Bu. Oke, begini Bu Lulu, apa namanya, dari catatan hasil observasi yang saya dapatkan tadi, Coach sepertinya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya juga. Bisa Bu Lulu ceritakan hal itu? Nggih. Tadi waktu coaching dengan Bu Ais tadi, memang di sini kan menggunakan alur tirta, kemudian kompetensi yang saya kembangkan adalah present. Jadi secara tidak langsung tadi, Bu Ais dapat menemukan solusi dari keresahan yang dialami. Kemudian Bu Ais juga berusaha untuk menggali kompetensi, kira-kira apa saja yang dapat dikembangkan, baik itu melalui tadi dapat berkolaborasi dengan guru PJOK, karena muridnya ini bisa dibilang atau tadi Bu Ais bilang seperti troublemaker. Yang kedua yaitu Bu Ais juga akan selalu mengupgrade, di mana guru itu adalah pelajar sepanjang hayat, gitu Bu. Seru sekali ya. Iya Bu. Hebat sekali. Oke, oke Bu Ais. Nah, Bu Ais, saya menanyakan kembali sekali lagi, nggak apa-apa ya? Oke, yang ingin saya tanyakan lagi dari hasil coaching tadi, kompetensi yang sudah Bu Lulu kembangkan tadi apa? Kompetensi yang saya kembangkan tadi yaitu dengan mengembangkan presence, kehadiran, kemudian alur tirtanya juga tadi juga sudah berjalan, kemudian dapat menemukan solusi dari perbincangan atau obrolan yang kami lakukan, kemudian juga sudah mengeluarkan atau dapat menggali potensi. Jadi Bu Ais tadi selain berkolaborasi, ternyata Bu Ais juga harus mengupdate pembelajaran sesuai dengan mode-mode pembelajaran saat ini agar anak tersebut dapat lebih fokus lagi, Bu. Oke, baik. Sekarang saatnya kita melakukan refleksi ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya, kompetensi spesifik yang sudah dikembangkan Bu Lulu apa tadi sebagai coach? Kompetensi yang lebih spesifik
lebih kepada tadi Bu ya, kan saya tadi ada 2 Bu ya yang ingin saya kembangkan yaitu presence, di mana presence yaitu saya tidak membuat pertanyaan tertutup tapi lebih kepada pertanyaan terbuka. Kemudian mendengarkan secara aktif berarti saya tidak melabeli, saya juga tidak mengasumsikan bahwa permasalahan tersebut harus istilahnya tidak keluar dari pembahasan yang dibahas waktu coaching tadi Bu. Oke, bagus sekali. Nah, Bu Ais, yang kedua dari proses coaching tadi, apakah coach sudah mengembangkan potensi yang ada pada coach? Potensi Dan ini saya rasa terlihat di mana? Oke. Saya rasa tadi sudah Bu ya. Memang sudah terlihat sekali di mana Bu Ais tadi dapat istilahnya menceritakan, kemudian tanpa ada tekanan dari manapun, kemudian jawabannya tadi juga luar biasa sampai tadi saya rasa waktunya berlebihan Bu ya tadi ya, sampai lebih karena Bu Ais tadi Terlalu memang asik gitu ya? iya, Ya. terlalu asik sampai waktunya sepertinya terlalu banyak sedikit sepertinya Bu. Oke, oke, oke. Bu Ais, dari tadi kan salah satu kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Lulu kan presence atau hadir Iya. sepenuhnya ya. Nah, usaha yang dilakukan Bu Lulu sebagai coach untuk present itu apa sih? Usaha saya tadi Bu ya, saya menciptakan suasana yang nyaman, di mana kalau suasana nyaman otomatis obrolan itu akan mengalir gitu Bu. Nyambung gitu ya? Iya, mengalir dan otomatis juga tidak ada istilahnya mengada-ada atau eee, keluar dari apa yang akan kita bahas begitu Bu. Oke, bagus sekali, saya paham Bu Lulu. Bu Lulu, ini terakhir Bu Lulu, sebagai coach, apa yang akan Bu Lulu kembangkan pada kegiatan coaching-coaching berikutnya? Untuk kegiatan coaching berikutnya, tentu saya harus tetap berlatih Bu ya, di mana untuk menjadi coaching ini tentu tidak mudah, di mana dibutuhkan jam terbang yang tinggi juga, supaya nanti kita dalam memberikan coaching atau praktek coaching tersebut, kita dapat mengeksplor lagi atau kita dapat menggali potensi dari coach tersebut. Yang kedua yaitu tentu kemitraan di sini juga sangat penting, bagaimanapun coach dan coach adalah itu sama, tidak ada yang istilahnya saling menggurui atau saya lebih pintar berarti saya yang dapat memberikan solusi, bukan seperti itu, gitu Bu. Oke, bagus sekali. Oke, Bu Lulu, terima kasih. Itu tadi supervisi kita pada sore hari ini. Semoga sukses selalu buat kita semua. Amin. Demikian kegiatan supervisi coaching kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.